Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Faisal Adi Surya, yang khusus membahas tentang mata kuliah di Fakultas Hukum UMK. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum internasional pada mata kuliah Hukum Internasional di pertemuan ke-8. Sumber hukum internasional terbagi menjadi 4, ya. Ada perjanjian internasional atau International Conventions, kemudian ada kebiasaan internasional atau International Custom, kemudian prinsip umum hukum yang diakui atau General Principle of Law recognized by civilized nations, ya. Kemudian terakhir adalah putusan pengadilan atau subsidiary. Nah, sumber hukum internasional yang dikenal dan diakui oleh masyarakat internasional memang ada 4, meskipun nanti kita akan membahas tentang pendapat sarjana, ya, dan kemudian putusan organisasi internasional yang menurut beberapa referensi diakui sebagai sumber hukum internasional. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang perjanjian internasional. Ada banyak istilah tentang perjanjian internasional. Ada conventions, ada final act, ada declarations, ada MOU atau Memorandum of Understanding, ada agreement, ada protokol, ya. Tetapi yang akan banyak kita bahas penggunaannya adalah treaty, ya, atau perjanjian. Nah, apa perbedaannya dan apa kemudian implikasi hukumnya ketika satu perjanjian internasional menggunakan istilah convention, final act, declaration, dan seterusnya? Tidak ada yang namanya akibat hukum ketika namanya berbeda, gitu. Ya, seperti kalian melakukan perjanjian, ya mau namanya perjanjian, kesepakatan, ya, judulnya tidak berpengaruh terhadap akibat hukum, ya, yang kalian buat, gitu ya kan. Kecuali di Indonesia perjanjiannya diaktakan melalui akta notaris, di satunya akta bawah tangan, tentu saja kekuatan hukumnya berbeda. Tetapi kalau perjanjian internasional mau pakai convention, final act, mau tidak ada istilah akta notaris dan akta bawah tangan, ya nggak ada notaris internasional. Setahu saya nggak ada. Ya, makanya itu ya, namanya aja beda, tetapi implikasi hukumnya tidak ada. Ya, mau makanya convention dan seterusnya. Kemudian dilakukan oleh negara, ya, perjanjian internasional dilakukan oleh negara dan tunduk kepada hukum internasional. Nah, ini yang pentingnya adalah perjanjian nasional dilakukan oleh negara, maka dengan demikian, yang namanya perjanjian internasional itu hanya bisa dilakukan oleh subjek hukum negara. Misalnya, kalian melakukan perjanjian dengan orang Amerika, itu tidak bisa disebut sebagai sebuah perjanjian internasional. Hanya perjanjian biasa yang tunduk kepada hukum internasional saja, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian internasional, ya. Atau misalnya Indonesia dengan Badan Hukum Freeport, gitu, bukan termasuk perjanjian internasional, ya, karena bukan state to state, ya. Meskipun nanti ya akan kita lihat bahwasanya ada perkembangan bahwasanya perjanjian internasional mulai bergeser dengan melibatkan aktor non negara, ya. Misalnya tadi kayak perjanjian Indonesia dengan Tesla lah yang kemarin sedang tarik ulur, mau nggak mau mesti melibatkan Amerika sebagai host atau negara asal dari perusahaan tersebut, ya. Atau misalnya Indonesia dengan perusahaan Cina, Indonesia dengan perusahaan Jepang, gitu kan. Nah, makanya dari kemarin saya membahas bahwasannya subjek hukum MNC dan TNC ini mulai menjadi satu subjek hukum yang secara politis memiliki kedudukan yang kuat, ya. Mulai menggeser peran negara, ya. Tetapi memang secara teoretik, ya, perjanjian internasional hanya bisa dilakukan oleh negara dengan negara, G2G istilahnya dulu almarhum Pak Subarkah itu G2G. Sekarang mulai bergeser kepada G non 2G. Yang pertama itu ya, perjanjian internasional, unsur yang pertama adalah dia tunduk dilakukan oleh negara, melibatkan negara, pasti melibatkan negara. Tidak mungkin tidak, ya.
kecuali kalau kalian melakukan perjanjian impor pasti lewat negara gitu kan, melibatkan negara. Kemudian tunduk kepada hukum internasional. Nah, ini yang penting. Misalnya perjanjian jual beli Indonesia dengan Malaysia tentang perjanjian pembelian pesawat terbang, ya. Ada klausula yang menyebutkan bahwasanya ketika terjadi permasalahan diselesaikan dengan hukum Malaysia. Nah, itu bukan hukum internasional, bukan perjanjian internasional karena tidak tunduk kepada hukum internasional, ya. Penyelesaiannya tidak melalui Mahkamah Internasional ataupun peradilan-peradilan lain yang telah ditetapkan oleh hukum internasional. Atau kalian misalnya melakukan jual beli, ya, Indonesia melakukan jual beli dengan Amerika, ya, di klausulnya ditetapkan diselesaikan menurut hukum Indonesia, itu bukan perjanjian internasional. Karena nanti tentu saja implikasinya berbeda, ya. Ada perbedaan-perbedaan, ya, dan implikasi-implikasi yang menyebabkan akibat hukumnya berbeda-beda. Kemudian berdasarkan akibat hukum, ya, perjanjian internasional ini dibedakan menjadi treaty contract atau bilateral dan kemudian law making treaty atau multilateral. Nah, perjanjian internasional itu bisa dilakukan oleh negara manapun, ya. Bahkan oleh satu kawasan negara juga bisa melakukan perjanjian internasional. Misalnya, ya, Indonesia dengan Singapura, terus dengan Thailand untuk satu perjanjian internasional Indonesia Malaysia atau itu melakukan perjanjian banyak hal, ya. Nah, kalau treaty contract itu adalah perjanjian antar dua negara, ya. Biasanya antar dua negara yang tidak memungkinkan pihak ketiga untuk masuk, ya. Tidak memungkinkan pihak ketiga untuk turut masuk dalam perjanjian tersebut, ya. Beda dengan lawmaking treaty. Lawmaking treaty memang minimal perjanjian dua negara, ya. Perjanjian dua negara yang mana memungkinkan pihak ketiga itu untuk turut masuk dalam perjanjian tersebut asalkan dengan kesepakatan, ya. Prinsip utama dalam perjanjian itu kan kesepakatan, ya kan. Dalam KUH Perdata kita bisa lihat bahwa kesepakatan itu hal yang paling utama. Bahkan masuk dalam syarat objektif, ya kan. Apabila tidak dilaksanakan maka null and void, ya, istilahnya hukum internasional, nanti kalian akan lihat batal demi hukum gitu. Nah, di sini juga bisa dikatakan seperti itu, bahwa dalam perjanjian internasional, ya, yang penting adalah kesepakatan, termasuk untuk negara-negara yang tidak turut, ya, dalam perjanjian internasional. Kalau mau masuk dalam perjanjian internasional, maka harus melalui kesepakatan terlebih dahulu. Misalnya seperti ini, ya, kawasan ASEAN, semua negara sepakat membuat tarif, ya, tarif pembatasan tarif untuk barang-barang impor misalnya. Nah, awalnya misalnya Timor Timur nggak mau ikut, ya, awalnya. Tapi setelah melihat agreement-nya, semua negara ASEAN ikut, ya, semua negara di Asia Tenggara ikut kecuali Timor Timur misalnya. Misalnya mereka sepakat dalam barang-barang impor dari Amerika untuk dikenakan tarif cukai, sehingga ketika masuk ke wilayah mereka menjadi agak mahal, sehingga persaingannya menjadi lebih objektif dengan barang-barang lokal, sehingga barang-barang lokal menjadi lebih terlindungi. Ya, misalnya awalnya Timor Timur nggak ikut, ketika melihat hal itu menguntungkan bagi industri lokal mereka, maka mereka bisa turut dalam hal itu. Nah, itu namanya perjanjian multilateral, ya. Perjanjian yang terdiri minimal dua negara, tetapi, ya, terbuka untuk negara lain untuk ikut. Kebanyakan perjanjian sebenarnya tentang diplomasi dan termasuk tentang batas negara. Batas negara itu kan tidak diatur di Undang-Undang Dasar. Hanya secara doktriner saja kita memandang bahwa Indonesia itu batasnya dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote, ya. Itu kan lagu, ya kan, bukan hukum. Ya, lagu dan hukum beda, itu hanya doktriner saja, tapi kita tidak pernah bisa melihat sebenarnya batas terluar Indonesia titiknya itu di mana sih? Ada yang pernah lihat atau ada yang pernah melewati? Kan belum.
atau ada yang pernah melewati ya nggak masalah. Tetapi apakah sudah bisa pernah melihat border Indonesia secara langsung kan belum ya. Batas lautnya di mana, terus kemudian batas dengan negara lain di mana kan kita nggak pernah lihat. Batas dengan Malaysia atau batas dengan Papua Nugini belum pernah lihat kan. Nah, itu diatur di perjanjian internasional. Kan di Undang-Undang Dasar kita bisa melihat tadi pasal 17 itu bahwa batas-batas negara itu diatur di undang-undang. Nah, dulu pernah ada undang-undang Indonesia tentang batas negara, tetapi menyebabkan ya batas lautnya itu menyebabkan konflik dengan Malaysia. Nah, kalau masalah tanah itu kita memang cukup fighting ya. Di mana aja sih? Saya pikir di mana aja orang rebutan tanah itu fightingnya kuat. Padahal eh, kata salah satu orang di Facebook itu negara kita itu lebih luas laut ya, tapi tidak pernah rebutan laut, rebutannya daratan yang kecil. Daratan dan lautan kita kan lebih lebar laut ya. Tetapi kenapa kita lebih banyak rebutan tanah yang semakin hari semakin sedikit. Jumlah tanah kan terbatas. Laut itu kan luas, tetapi kenapa kemudian rebutannya adalah rebutan tanah? Apakah pernah ada Pak rebutan laut? Pernah. Dulu ketika Sultan Hasanuddin uh, membebaskan tarif atas laut ya. Jadi dulu laut uh, ketika Belanda itu mau ke Maluku kan lewat Makassar tuh, lewat Goa. Nah, orang Goa itu melihat bahwa laut itu punya Tuhan dan nggak dikenai tarif lewat ya, kecuali tarif ke pelabuhan ya, ke bandar baru bisa dikenakan tarif. Ketika lewat laut nggak dikasih ini, nggak dikasih tarif gitu, karena mereka melihat laut punya Tuhan. Dan Belanda melihat itu sebaliknya, laut itu punya orang gitu, makanya dia berebut laut gitu, berebut kuasa laut untuk menguasai dan mengamankan jalur perdagangan gitu kan. Ya biar tidak bisa dilewati oleh misalnya bajak laut kan. Kalau Anda baca bukunya Abel Lapian itu kan ada orang laut, bajak laut, dan raja laut itu nanti berbeda-beda. Nah, ada istilah dulu raja laut ya, yaitu yang saya katakan tadi, orang yang membebaskan siapapun bisa lewat di laut gitu kan. Karena laut punya Tuhan. Dan ketika Belanda melihat hal itu sebaliknya. Ya, pandangannya adalah pandangan antroposentris yang melihat bahwa semuanya harus tunduk kepada kekuasaan manusia. Maka dia melihat bahwasanya ini laut itu punya orang, punya saya ya, kamu nggak boleh lewat. Makanya dia berebut batas-batas laut ya, yang mana sebenarnya adalah jalur perdagangannya dia. Nah, maka hal itu menyebabkan bermusuhan dengan para raja-raja ya, terutama di Sulawesi ya. Sulawesi itu banyak, di bukunya Lapian itu banyak raja-raja laut ya. Bahkan sampai sekarang orang Bajau kan dari sana ya. Itu orang Bajau kan memang tinggalnya di laut ya. Tinggal di atas kapal ya kan. Ya, pernah ada dokumenternya Anda bisa lihat The Bajau. Dan Bajau itu di mana-mana. Karena mereka memang hidup di laut ya. Ya memang yang terkenal itu Labuan Bajo itu di NTT atau NTB ya. Itu memang pelabuhannya orang Bajo. Makanya namanya Labuan Bajo. Di Aceh ada Labuan Bajo. Dan di beberapa tempat ya, terutama pesisir, ada beberapa daerah namanya Bajo. Bajo atau Bajau itu ya. Itu adalah menandakan istilah bahwa orang Bajo itu di mana-mana. Pesisirnya di mana-mana. Ya kan? Nah, ini harus dibalik ya. Kita itu terlalu banyak ribut di darat, tapi jarang melihat laut. Padahal salah satu konvensi internasional ya yang kita dulu perjuangkan ya oleh Mukhtar Kusumaatmadja adalah tentang batas-batas laut, bahwa 12 mil dari darat itu adalah batas laut kita. Anda dulu bayangkan, ya, dulu batasnya tidak seperti itu. Batas lautnya bukan diambil dari uh, titik pantai ya, titik pantai terus berapa mil gitu.
Jadi menyebabkan lautan Indonesia itu terpisah gitu. Antar daratan Indonesia itu terpisah, bukan satu kesatuan. Sehingga misalnya Laut Jawa itu menjadi uh, lautan bebas, sehingga orang nggak bisa narik tarif di situ. Maka perjuangan Mokhtar Kusumaatmadja ini harus diperjuangkan, ya kan? Itu ditarik 12 mil dari titik pulau terluar. Bayangkan Anda satu dulu sebelum itu 4 mil atau berapa ya, hanya 4 mil dari setiap pulau ya. Anda bayangkan 4 mil dari Pulau Jawa itu sampai kemana? Sedikit aja, hingga Laut Jawa bisa dilewati oleh siapapun. Ya kan, tidak bisa dikenakan tarif dan kedaulatannya tidak sampai ke situ kan. Indonesia tidak bisa berdaulat apapun atas laut mereka sendiri. Bayangkan kapal asing dengan bendera asing bisa masuk ke Laut Jawa bebas karena ada hukum internasional, tidak karena laut bebas ya kan, siapapun boleh masuk ya, dan hukum internasional tidak berlaku di situ ya. Bisa berbahaya misalnya untuk politik keamanan dan yang lain-lain. Sekarang pakai deklarasi Juanda aja masih Laut Cina Selatan masih bisa bebas kan oleh orang-orang asing, bisa masuk. Orang-orang Vietnam kita berulang kali melihat pelanggaran kedaulatan itu berulang kali ya, meskipun hukum internasionalnya sudah jelas. Apalagi hukum internasionalnya nggak jelas gitu, sudah tentu akan banyak pelanggaran internasional. Dan kita beruntungnya di situ sebagai sebuah negara kepulauan ya, yang sangat menggantungkan hidupnya terhadap laut ya, negara kepulauan. Maka deklarasi Juanda ini menjadi salah satu keputusan yang cukup progresif dan menguntungkan kita, terutama di pulau-pulau yang uh, terpencil. Kita kan, iya, sekali lagi memang harus jujur ya, bahwasanya kenangan kita tentang laut itu hampir nggak ada. Kenangan kita tentang laut itu ada, imajinasi kita tentang laut itu hampir nggak ada, tentang air itu hampir nggak ada. Karena ya kita, yang pertama kita hidup di darat, kedua yang digambarkan oleh kita sehari-hari, imajinasi kita tentang sehari-hari ya kekuasaan di darat. Kita tidak pernah melihat bahwasanya misalnya dulu-dulu digambarkan Majapahit negara hebat, negara luas, tetapi tidak pernah digambarkan bagaimana perjuangan mereka dalam kemaritiman. Sriwijaya tuh hebat, kemaritimannya hebat juga. Dan tidak pernah digambarkan seperti yang saya katakan dulu adalah petite story atau sejarah orang-orang kecil di luar kerajaan. Itu adalah ya orang-orang pelaut. Lagu kita kan dulu kan, nenek moyangku seorang pelaut, bukan petani. Iya kan? Nenek moyang kita pelaut bukan petani. Ya, ini menandakan bahwasannya dulu kekuasaan kita adalah kekuasaan laut, kekuasaan maritim. Ya. Jadi dulu di daerah Ocean Pasifik sana itu orang punya kedekatan dengan alam ketika mereka melaut, yaitu memahami ras bintang untuk sebagai jalan pulang. Ya, saya pernah buat ini cerita agak panjang, nggak apa-apa ya. Saya pernah punya temen tuh orang NTT ya, rumahnya pinggir pantai tapi nggak bisa renang gitu. Jadi dia bilang bahwasanya, Mas, kalau kami melaut itu malam kan kami nggak bawa kompas tuh. Lah terus pulangnya gimana? Pulangnya pakai bintang gitu. Kok tahu ya? Ya itu artinya adalah kepekaan orang terhadap alam itu sangat baik gitu ya. Kepekaan orang terhadap perubahan-perubahan alam itu sangat baik, sehingga misalnya antisipasi orang terhadap bencana alam itu bagus. Nggak sebagus dulu gitu kan. Karena mereka bisa melihat tanda-tanda alam. Sebenarnya itu ilmu yang sangat logis kan. Sebenarnya ilmu yang sangat logis. Yang sebenarnya orang modern itu menganggapnya itu sebagai mitos gitu. Jadi kadang dianggap nggak logis nih. Padahal sebenarnya logis, cuman memang kita belum menteorikan ya, atau mensistematisasi menjadi sebuah ilmu pengetahuan ya, kayak tadi ras bintang itu kan ya itu sudah ilmiah lah. Tapi misalnya eh, cara menghadapi bencana gitu kan, orang bisa melihat loh ada hewan-hewan ini, oh tandanya ada sesuatu ya, makanya dia harus mengamankan diri. Itu hal
hal yang biasa ya. Cuman karena dianggap mitos, karena alah pengetahuan orang tua itu apa sih gitu, nggak nggak menghasilkan gitu. Atau gini, saya punya teman itu pernah meneliti sebuah keris ya. Ketika keris itu dikeluarkan, itu bisa memanggil hujan. Itu kalau kita nganggap itu adalah mitos dan hoib ya, sesuatu yang hoib atau syirik ya, biasanya syirik. Oh, masa bisa sih keris itu memanggil hujan? Ternyata setelah diteliti, memang ada logam tertentu kan dalam kandungan keris tersebut yang bisa memancarkan radiasi ke awan, ya. Kemudian awan itu menggumpal dan menjadi es ya, dan menyebabkan hujan. Jadi sebenarnya ya, eh, pengetahuan-pengetahuan bapak nenek moyang kita dulu itu sebenarnya ya nggak terbelakang amat, cuman memang belum tersistematisasi dan dikonfirmasi orang barat aja gitu. Jadi kita nganggap sesuatu yang bukan orang barat itu bukan pengetahuan dan dianggap sebagai sebuah mitos saja. Padahal sebenarnya hanya uh, prosesnya nggak lewat mereka aja dianggap bukan pengetahuan. Hanya karena kita yang menemukan pengetahuan tersebut, maka dianggap bukan pengetahuan. Ya ini kan, ya tapi nanti ini bisa panjang lah. Ya tetapi kira-kira bagi saya seperti itulah. Tentang treaty contract dan law making treaty ya. Jadi tentang laut itu penting. Oke, itu perjanjian internasional ya. Kemudian ada beberapa prinsip dalam perjanjian internasional. Yang pertama adalah voluntary ya, kesepakatan atau kerelawanan orang itu untuk tunduk dalam satu perjanjian ya. Jadi kalau perjanjian bilateral sudah tentu kita paham bahwasanya itu adalah perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak dan kedua belah pihak itu sepakat ya. Jadi pada intinya adalah kesepakatan ya. Itu voluntary termasuk bagi pihak ketiga ya yang ingin masuk dalam kesepakatan apabila dalam klausul itu diberikan bahwasanya pihak ketiga bisa ikut dalam perjanjian tersebut ya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian kedua, fakta sunt servanda, nggak usah saya jelaskan, saya pikir Anda tahu semua bahwa perjanjian itu menjadi undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak. Ya. Kemudian ada fakta tertis nek nosung, bacanya apa sih? Nosung ya, atau saya nggak tahu nih bacanya bahasa Latin. Fakta tertis nek nosung nek prosung ya, artinya perjanjian ini hanya mengikat kedua belah pihak ya, dan pihak ketiga yang ingin ikut harus melalui kesepakatan gitu. Kira-kira seperti itulah. Kemudian apabila seluruh perjanjian adalah kodifikasi hukum internasional, maka isi perjanjian bisa mengikat pada semua negara. Ya, nanti ini maksudnya adalah semacam ius cogens. Ya, nanti kita bahas tentang yang namanya ius cogens. Ius cogens itu apa? Kemudian apabila campuran ya antara kodifikasi hukum internasional sama hukum-hukum yang baru, untuk negara peserta tentunya terikat ya, dan kalau negara bukan peserta terikat kepada kodifikasi hukum yang sudah berlaku. Ya. Ya misalnya tadi kodifikasi tentang HAM ya kan, kodifikasi tentang perlindungan lingkungan, perlindungan manusia itu kan adalah sesuatu nilai-nilai internasional ya, ini tadi ya bocoran sebagai salah satu ius cogens ya, sesuatu yang tidak dapat disimpangi. Maka itu perjanjian bisa mengikat pada semua negara. Misalnya Indonesia sama Malaysia ya buat perjanjian tentang perlindungan buruh ya, perlindungan buruh dalam salah satu pasalnya itu apa,
mengakomodasi tentang kodifikasi hukum internasional. Salah satunya adalah tadi ya, dilarang membunuh orang, ya, dilarang menganiaya orang. Itu adalah ius cogens ya, yang bisa berlaku bagi semua negara ya. Maka semua negara itu bisa terikat terhadap hukum tersebut tadi ya, misalnya tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh dan sebagainya. Dan kemudian apabila campuran ya berisi kodifikasi dan bukan kodifikasi, maka untuk negara peserta tentu saja terikat karena mereka tunduk, dan kemudian untuk negara bukan peserta hanya terikat kepada kodifikasi yang berlaku. Kemudian ini perjanjian internasional di Indonesia ya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan sebelumnya diatur dalam Surat Presiden 2826. Nah, perjanjian ini berkenaan ya, perjanjian internasional berkenaan maksudnya yang bisa disahkan menjadi undang-undang hanya berkaitan dengan 6 hal ya, yaitu masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, kemudian perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah, dan tentu saja undang-undang, kedaulatan negara, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, dan terakhir adalah pinjaman dan atau hibah luar negeri. Nah, ini menarik. Ini bisa kita lihat di sini ya. Pengesahan perjanjian dilakukan ini ya, kita sudah lihat. Ya, pengesahan dimaksud perjanjian internasional ini perjanjian yang dilakukan dengan undang-undang ya, bisa diratifikasi. Kira-kira ada 6 hal ini yang bisa diratifikasi dan menjadi undang-undang. Dan kemudian pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam pasal 10 ya, tidak termasuk ini, dilakukan dengan keputusan presiden. Ya, jadi misalnya perjanjian tentang apa gitu kan. Karena beberapa 6 hal ini adalah hal-hal yang strategis. Nah, sebelumnya di dalam Surat Presiden 2826 ini ya, semua perjanjian internasional ya, hampir semua perjanjian internasional itu diatur dengan kepres, terutama adalah pinjaman atau utang luar negeri. Ya, Surat Presiden kalau dengan undang-undang ini kan harus dengan kesepakatan DPR tentang politik perdamaian, pertahanan, kan harus ada dialog dengan DPR termasuk pinjaman dan hibah luar negeri. Ya, karena diatur dengan undang-undang, karena produk undang-undang itu dikeluarkan presiden bersama dengan DPR. Ya, maka utang luar negeri itu diawasi dan harus melalui kesepakatan DPR. Nah, tetapi ya sebelumnya lewat dalam Surat Presiden 2826 ini tahun 64 ya, saya kurang menyebutkan tahunnya, dan ini produk hukum apa saya juga nggak begitu paham ya, ada Surat Presiden juga. Perjanjian utang luar negeri itu diatur dengan kepres. Jadi dulu utang Indonesia dari 64 sampai tahun 2000 ya, itu diaturnya dengan kepres. Anda bayangkan bahwa dulu orang bisa berhutang, pemimpin kita bisa berhutang tanpa persetujuan rakyat. Jadi dulu perjanjian utang nggak diatur. Baru tahun 98 itu ada undang-undang tentang kewajiban pelaporan utang luar negeri. Jadi sebelum-sebelumnya ya nggak ada laporan utang luar negeri, mau buat utang buat diri sendiri, utang buat apa, nggak ada kewajiban karena memang undang-undang tidak memberikan kewajiban untuk itu. Nah, baru sekarang ada pinjaman dan atau hibah luar negeri ya, ini diatur di Perpres ya. Dan masalah utang luar negeri itu juga pernah di judicial review loh. Ya, pernah di judicial review ya. Dan yang judicial review mahasiswa, keren juga tuh, Anda kapan-kapan lalu judicial review. Soalnya undang-undang tentang fiskal ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, jadi kemudian judicial review nih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, ya, di situ dijelaskan bahwasannya Menteri Keuangan dapat melakukan hutang, ya, melalui perjanjian internasional tentu saja ya, dijelaskan dengan ini. Yaitu di judicial review, karena mereka menganggap bahwa utang luar negeri yang dilakukan tanpa pembatasan ya, itu bisa menyebabkan kesengsaraan rakyat. Cuman memang legal standingnya kurang kuat. Saya baca kurang kuat ya, dan
tentu saja mahkamah tidak menerima hal itu. Oke, kemudian ada hukum kebiasaan ya. Hukum kebiasaan internasional ada dua, ada unsur faktual dan unsur psikologis. Unsur faktual itu ada unsur praktik umum, unsur praktik berulang-ulang, dan unsur jangka waktu. Unsur praktik umum ini tentu saja adalah dilakukan oleh negara. Dan tentu saja tidak, karena kebiasaan itu tidak ada batasan bahwasanya satu hukum kebiasaan internasional dilakukan oleh berapa negara. Jadi yang dikatakan sebagai sebuah hukum kebiasaan itu tidak ada minimal negara yang melakukannya. Hampir nggak ada gitu. Berapa negara minimal itu dikatakan sebagai sebuah kebiasaan internasional? Nggak ada. Ya. Dan praktik berulang-ulang, ya, tentu saja dilakukan berulang-ulang, dan jangka waktunya berapa juga tidak diatur juga, gitu. Jadi biasa aja gitu, nggak ada. Jadi, dan karena itu ada unsur yang kedua, yaitu unsur psikologis. Nah, unsur psikologis nggak kalah rumit juga, karena sudah dibuktikan, ya. Karena sifatnya abstrak dan subjektif. Ya, Anda bayangkan kebiasaan internasional misalnya dalam kunjungan duta besar itu kan biasa ya, udah ada. Ya nggak ada ini ya kan, nggak ada aturan ya kan. Menjamu tamu, gelar karpet merah, terus tentang protokoler tentu nggak ada. Misalnya tentang penjamuan, jenis-jenis makanan apa kan nggak diatur kan, di undang-undang nggak diatur. Nah itu sebenarnya adalah kebiasaan internasional aja gitu. Hanya bisa diterima oleh common sense kita ya. Biasanya gimana sih gitu? Ya psikologi kita hanya bisa menerimanya aja gitu. Misalnya nerima tamu tuh, kita bertamu ke rumah orang kan biasanya disuguhi makanan dan lain-lain. Ada nggak aturannya? Kan nggak ada. Aturan dalam bentuk tertulis, menerima tamu harus seperti ini. Terus kemudian ngobrolnya harus gini-gini kan nggak ada. Ya bebas aja gitu. Tetapi orang tahu bahwa itu adalah kesepakatan kita bersama gitu. Misalnya bertamu, saya kemudian apa gitu kan, melakukan sesuatu yang nggak sopan, ya ada unsur kesopanan gitu. Nah ini yang memang sebenarnya susah dibuktikan. Gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik apabila ada konflik dengan perjanjian internasional antara kebiasaan. Ya, ini maksudnya hukum kebiasaan dan ini adalah perjanjian internasional atau treaty. Jika uh, hukum internasionalnya apa namanya maksudnya perjanjiannya itu ada setelah hukum kebiasaan dan hukum kebiasaannya itu bukan jus cogens ya, maka bisa diutamakan ya. Perjanjian internasionalnya dapat diutamakan. Nah, kemudian apabila hukum kebiasaannya datang kemudian daripada perjanjiannya, di salah satu referensinya penyelesaiannya menjadi tidak jelas. Saya tidak menemukan secara lebih lanjut yang dimaksud penyelesaiannya tidak jelas itu seperti apa. Karena susah. Ya. Dan dalam pasal 53 Konvensi Wina, apabila perjanjian internasionalnya akan batal demi hukum apabila bertentangan dengan jus cogens. Nanti kita bahas habis ini yang namanya jus cogens itu seperti apa. Dan kemudian ada yang ketiga ya, tadi hukum kebiasaan. Ada res judicata, maksudnya prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Jadi prinsip hukum umum ini biasanya digunakan oleh hakim untuk menentukan perkara apabila tidak ditemukan dalam satu perjanjian internasional. Jadi misalnya nih, biasanya kalau konflik internasional itu memang harus didahului adanya satu norma ya, satu hukum perjanjian. Jadi hakim itu memeriksa atas hukum yang terjadi dan biasanya itu perjanjian internasional. Ya, biasanya itu perjanjian internasional, dilihat hukumnya seperti apa, kesepakatan-kesepakatannya seperti apa, baru itu dijadikan hukum atau norma primer di situ. Nah, apabila tidak ada, ya, maka yang digunakan adalah prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Ya, misalnya Pacta Sunt Servanda kita tahu, prinsip itikat baik, ya, res judicata atau bahwa putusan hakim harus selalu dianggap benar. Ya. Dan ada nullum delictum, nulla pona legenali, ya, atau prinsip unsur legal,
asas legalitas menebis in idem bahwa seorang tidak bisa diadili dalam perkara yang sama dalam beberapa pengadilan ya, dan konsep good governance dan yang lain-lain. Nah, tetapi memang saya pernah katakan bahwasanya dalam pengadilan Nuremberg ya pengadilan untuk mengadili para penjahat perang ya, ada satu prinsip hukum umum yang dilanggar, yaitu prinsip hukum asas legalitas itu dilanggar oleh pengadilan Nuremberg karena memang nggak ada hukum yang bisa mengadili para penjahat perang dunia kedua. Anda kalau lihat ya, perang dunia kedua yang diawali oleh Hitler, aneksasi dan yang lain-lain, itu sah menurut hukum. Itu sah menurut hukum. Di hukum Jerman diakui. Membunuh Yahudi diperbolehkan. Membunuh Yahudi diperbolehkan. Dan beberapa kejahatan-kejahatan perang itu diperbolehkan oleh negara. Maka ketika mau mengadili para penjahat perang, hakimnya bingung, loh ini hukumnya benar. Ya, hukumnya benar. Mereka melakukan ini atas dasar hukum, benar. Ya. Dan ada salah satu orang yang kemudian terkenal yaitu Adolf Eichmann ya. Itu ditulis oleh Hannah Arendt ya, filsuf Jerman ya. Jadi Eichmann ini membunuh orang ya. Jadi dia itu salah satu penjahat perang. Dia membunuh orang dan setelah perang dunia usai dia lari ke Argentina dan di Argentina dia kena kemudian diadili. Nah ketika diadili itu Eichmann mengatakan saya nggak bersalah. Saya melakukan ini karena berdasarkan hukum gitu. Jadi ini menjadi salah satu teori dalam kejahatan ya, bahwa orang tidak melakukan kejahatan karena memang dia terbiasa melakukan kejahatan, atau banality of evil ya, banalitas kejahatan ya. Nanti kalau Anda belajar kriminologi, saya pikir akan tahu ini namanya banalitas kejahatan. Jadi korupsi itu bisa jadi salah satu banalitas kejahatan. Orang bisa melakukan korupsi berulang kali karena dia melakukan korupsi pertama kali ya, dia sudah merasa hal ini adalah hal-hal yang biasa saja gitu. Ya seperti kebiasaan sehari-hari. Ya. Jadi ada semacam kayak apa ya? Saya dulu pernah ketemu penjelasan. Ada satu urat malu yang putus gitu. Jadi dia melakukan hal itu jadi hal yang biasa. Banality of evil ya. Banalitas kejahatan, dan kasus Eichmann seperti itu. Saya membunuh orang ya karena biasa. Dan hukum memperbolehkan saya membunuh orang. Nah, maka dari itu di pengadilan Nuremberg ini luar biasa nih. Asas legalitasnya dilanggar. Kalau tidak dilanggar, orang nggak bisa diadili. Orang-orang kayak Hermann Göring atau siapa tuh, Alfred Rosenberg, itu orang-orang keren semua itu, tapi jahat-jahat. Masya Allah, jahat-jahatnya. Akhirnya kemudian asas legalitasnya dilanggar menggunakan hukum yang baru dan diterapkan kepada peristiwa yang lama. Sebenarnya itu kan nggak boleh. Dalam masa legalitas kita kan nggak boleh, ya kan? Kita tidak boleh menggunakan aturan baru, ya, untuk peristiwa yang lama, ya, nggak boleh, gitu. Dan di pasal 2 kita kan dilihat kan, apabila ada aturan baru, ya, dan yang tentu saja aturan lamanya nggak berlaku, maka diberikan hukuman yang paling meringankan bagi terdakwa, ya kan, di pasal saya nggak lupa nih kalau KUHP, bukan orang pidana soalnya, kan diperbolehkan kan, maka dikasih hukuman yang paling ringan gitu. Nah di sini tentu saja dulu karena ada penyimpangan dalam asas legalitas, maka mungkin ada hukuman mati dan yang lain. Ada beberapa prajurit Hitler, perwira-perwiranya dihukum mati ya. Tapi memang karena tentara ya. Jadi tentara itu salah satu elemen dalam negara demokrasi yang nggak demokratis gitu. Tentara kan boleh nggak demokratis. Anda bayangkan tentaranya demokratis. Ya pemimpinnya bingung, perwiranya bingung, ini gimana sih? Ya, karena kan mereka kan semacam ya memang harus ada tanggung jawab komando ya.
Jadi harus satu dari satu komando semuanya harus nurut gitu, nggak boleh menyimpangi. Nah, ketika tentara harus menyimpang dari pemimpin ya, atau disubordinat ya, ya maka ya itu sebenarnya nggak boleh. Ya. Tetapi di era Hitler itu ada gitu. Anda nonton aja film Valkyrie. Ya. Film Valkyrie itu yang bintangin Tom Cruise ya, dan itu bercerita tentang perwira-perwira Jerman yang um, ingin membunuh Hitler ya, tetapi gagal, bomnya gagal meledak karena mereka tidak sepakat Hitler itu menguasai Eropa dan membunuh banyak orang. Mereka tidak sepakat tentang itu. Filmnya bagus dan dari kisah nyata. Kapan-kapan kita nonton bareng aja ya. Kayak kalau nonton film seneng. Dan putusan pengadilan hanya sebagai sumber hukum tambahan. Karena sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan hakim. Ya karena saya katakan tadi, ya harus berdasarkan aturan apa ya, dan berdasarkan case-nya seperti apa. Banyak kan memang case yang belajar di putusan pengadilan memang internasional ya adalah case-case tentang perjanjian, sehingga materinya ada di perjanjian tersebut ya, atau berdasarkan hukum internasional, misalnya konvensi apa yang mengikat secara umum ya. Dan kemudian pengadilan internasional itu tidak bersifat erga omnes ya, kayak di putusan MK itu kan putusannya erga omnes ya, jadi satu putusan mengikat bagi banyak orang gitu ya, karena yang diputus objeknya adalah bukan uh, orang tetapi norma ya, karena norma kan berlaku bagi semua orang dan tidak memiliki sifat preseden ya, tidak mengikat untuk putusan berikutnya, jadi tidak harus mengikuti putusan yang belakang ya, hampir kayak model civil law ya, karena memang hukum internasional lahir dari civil law gitu. Dan kemudian karya hukum ya atau pendapat para sarjana ya itu mengatakan ya ini sama, ini bukan sumber hukum yang mengikat juga. Maka tadi dari awal saya katakan hanya ada 4 terakhir putusan pengadilan, asas hukum, prinsip hukum yang diakui oleh bangsa beradab, kemudian kebiasaan hukum internasional dan perjanjian internasional aja. Karya hukum ini hanya pendapat saja untuk menguatkan empat sumber hukum tadi. Dan kemudian terakhir adalah putusan organisasi internasional. Putusan organisasi internasional ini kemudian tidak digolongkan sebagai sebuah treaty karena memang tidak mensyaratkan adanya kesepakatan dari negara. Misalnya putusan ASEAN untuk mengembargo Indonesia misalnya. Itu bukan kesepakatan internasional, bukan perjanjian. Karena memang kita mengembargo satu negara tidak mengharuskan adanya kesepakatan dari negara tersebut. Masa iya orang dihukum harus sepakat dulu? Kan nggak bisa. Ya kan? Harus dari satu sumber. Kan nggak bisa Anda misalnya hakim ya, kemudian Anda eh, atau misalnya Anda jaksa ya, kemudian ada seorang tersangka dibawa kepada Anda mau mendakwa dia, Anda tanya dulu Anda sepakat nggak dengan dakwaan ini, kan nggak bisa. Karena memang kewenangannya seperti itu, memang lahir dari satu sumber kewenangan gitu. Tidak perlu adanya kesepakatan gitu. Makanya bukan sebagai sebuah putusan bukan digolongkan sebagai sebuah sumber hukum internasional ya, ada yang mengatakan seperti itu karena bukan perjanjian internasional. Dan ini hanya mengikat kepada anggota organisasi negara tersebut. Nah, ya ASEAN saja, UA ya UA saja, atau kawasan Amerika Utara saja, atau Amerika Selatan aja, udah gitu. Nggak bisa yang lain. Nah, meskipun bukan norma hukum, namun Anda bisa baca di bukunya Profesor Dr. Sefriani ya, itu menjadi bukti adanya praktek hukum internasional ya, karena sifatnya mengikat ya. Misalnya ASEAN tadi hanya mengikat pada negara-negara yang tunduk pada deklarasi Bangkok ya, kawasan Asia Tenggara aja. Ya Indonesia dan nggak bisa berlaku untuk luar, misalnya berlaku untuk Jepang nggak bisa karena bukan kawasan ASEAN. Oke, ini putusan organisasi internasional. Sekarang kita masuk ke Ius Cogens. Ya, Ius Cogens. Nah, Ius itu hukum, Cogens, saya nggak tahu Cogens itu apa biasanya. Atau bahasa Inggrisnya
peremptory norm atau norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, atau istilah lainnya adalah non-derogative right. Nah, pada dasarnya keberadaan jus cogens ini dalam HI tidak lepas dari pendapat para ahli hukum internasional perlunya ada superior norm atau hierarki. Karena sebelumnya kita banyak melihat bahwasannya ada semacam desentralisasi dalam perkembangan hukum internasional, yaitu ketika satu negara ya hanya mau mengakui hukum internasional kalau dia menyepakati hukum tersebut gitu. Nah, tetapi ada pendapat yang lain, ada yang mengatakan bahwasanya perlu adanya namanya norma yang superior. Jadi, tanpa menunggu kesepakatan, negara tersebut harusnya terikat kepada norma tersebut. Nah, norma tersebut adalah jus cogens. Nah, kira-kira jus cogens posisinya seperti itu. Nah, apakah sebenarnya diperlukan, Pak, jus cogens ini? Pada beberapa titik itu diperlukan. Misalnya dalam pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, International Criminal Court, ya. Itu memang normanya, ya. Kalau mau efektif ya harus superior norm atau jus cogens. Anda bayangkan ya, di ICC kemudian normanya harus menunggu kesepakatan negara tersebut. Kan nggak bisa. Misalnya satu negara telah melakukan genocide. Negara tersebut tidak meratifikasi konvensi tentang genocide. Apakah tidak bisa dibawa ke Mahkamah Internasional? Padahal seluruh dunia mengutuk perbuatan tersebut. Tentu saja harus dibawa ke Mahkamah Internasional dan diadili dengan jus cogens tadi dan beberapa norma-norma yang lain. Anda bayangkan apakah sebuah negara yang dipimpin oleh seorang diktator, misalnya kayak Slobodan Milosevic, Adolf Hitler, ya, mau ya meratifikasi hukum misalnya tentang tahanan penjara, konvensi tentang tahanan penjara, apakah mau? Tentu saja tidak. Atau tahanan politik tidak boleh dibunuh, tentu saja tidak. Maka dalam hal ini superior norm ini dibutuhkan, ya. Jus cogens ini dibutuhkan, tetapi ya nanti kita bahas ya. Jus cogens diperlukan sebagai norma hukum tertinggi yang tidak boleh dilanggar dan jadi sumber utama dari hukum-hukum lain dalam HI, ya. Ya, nanti kita lihat ada beberapa problematiknya, tetapi kebutuhan tentang jus cogens ini cukup diperlukan. Apalagi sekarang kita melihat bahwasannya ya beberapa aktor-aktor non-government ini secara politis dan secara ekonomi menguat dan memiliki kekuatan yang hampir sama dengan negara, ya kan? Bahkan mungkin ada beberapa yang memiliki hampir kayak negara, kekuatan kayak negara, memiliki punya tentara, punya wilayah. Misalnya Hizbullah, ya Hizbullah itu kan milisi bukan negara, ya, tetapi bisa melakukan perjanjian-perjanjian internasional yang seperti kayak kan tadi, dia adalah belligerent, ya belligerent. Kita bisa lihat bahwa negara yang dulu diimajinasikan sebagai sebuah subjek hukum yang memiliki kekuatan yang sangat besar, sekarang bisa kekuatannya berkurang, ya kan, kita bisa melihat hal seperti itu. Nah, konsep jus cogens kemudian baru diinkorporasikan, intinya baru dimasukkan dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian. Nah, anehnya di sini, ya, jus cogens itu kan sesuatu yang tidak dapat disimpangi, tetapi masuknya dalam hukum perjanjian. Padahal perjanjian itu mensyaratkan adanya kesepakatan. Kita bisa lihat ya di sini ya. Jus cogens is a norm accepted and recognized by the international community of state. Ya, dia norma yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional dari negara. Ya. Jadi butuh accepted and recognized, butuh penerimaan dan pengakuan. Ya. Jadi ini cukup apa ya? Menurut Dr. Sefriani cukup dilematis. Di satu sisi jus cogens diposisikan sebagai norma yang istilahnya guru norm, ya, kita menerima tanpa adanya discuss terlebih dahulu, ya.
tetapi langsung diterima ya as a wall, as a norm, from which no derogation ya, inauguration is permitted and ya, melalui izin juga, and which can be modified by a sequential norm of general international law having the same character. Jadi bisa ya, berubah oleh norma yang sama ya dengan isi yang sama ya oleh hukum internasional. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini no derogation is permitted. Ya, harus melalui izin juga. Jadi intinya menurut Prof. Dr. Sefriani cukup susah juga. Tetapi dia melihat celah bahwasannya beberapa hukum internasional itu yang karena perjanjian internasional ya ini ya, melalui perjanjian multilateral itu beberapa negara memang dengan sendirinya ikut gitu. Hanya perjanjian multilateral tentang pembebasan pemberantasan terorisme atau narkotika ya, dan beberapa hal-hal yang lain yang menyangkut hak hidup orang gitu kan. Itu beberapa negara kemudian bisa ikut. Nah, kemudian karakter utama dari jus cogens adalah sifat non derogable right. Ya, jadi sesuatu yang tidak dapat disimpangi. Misalnya apa? Misalnya tentang kehidupan. Ya, hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu tidak dapat disimpangi oleh satu keadaan apapun. Misalnya di dalam hukum internasional ini salah satu yang cukup ramai perdebatannya adalah tentang hukuman mati. Menurut jus cogens ya, ada pendapat ya tentang jus cogens bahwa hukuman mati itu tidak diperbolehkan karena menyimpangi hidup orang. Gitu. Apakah tidak ada solusi tentang hukuman mati? Di Indonesia pernah ramai dan pernah diuji di Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan hukuman mati terhadap bandar narkoba. Ya, dulu yang menguji adalah advokatnya Todung Mulya Lubis dan yang menguji orang asing kalau nggak salah ya, orang asing dari Filipina kalau nggak salah. Jadi orang asing bisa nguji. Saya nggak lupa ya putusannya pengujinya siapa, tetapi ditolak MK. Dan ada dissenting juga gitu. Itu salah satu putusan yang cukup dikaji secara ilmiah bagus gitu. Dan sebenarnya menarik juga argumentasinya dari Pak Todung bahwasanya ketika melihat bandar narkoba, kenapa kemudian kejahatan itu muncul? Dia menggunakan teori dualisme ya. Bahwasanya kenapa kemudian kejahatan itu muncul ya karena kejahatan itu hadir dari lingkungan. Ya. Jadi kejahatan itu bukan lahir dari kehendak diri sendiri, tetapi kejahatan itu tumbuh dengan lingkungan di sekitarnya. Dan ada faktor juga yaitu faktor kemiskinan. Gitu. Todung melihat bahwasannya kemiskinan itu memaksa orang untuk menjadi kurir narkoba, memaksa orang menjadi bandar narkoba, memaksa orang menjadi menggunakan narkoba dan yang lain-lain. Jadi ada sebab yang tidak dapat dihindari dari orang sehingga orang itu melakukan kejahatan. Seharusnya negara bisa menghilangkan kemiskinan sehingga ketika kesejahteraan terjadi orang tidak membutuhkan narkoba. Kira-kira argumentasinya seperti itu. Tetapi ditolak MK dan hukuman mati di Indonesia masih ada dan itu sering jadi bulan-bulanan orang-orang LSM. Wah Indonesia nih hukuman mati nih nggak boleh. Dan di beberapa negara-negara tertentu hukuman mati juga masih ada. Ya, untuk kejahatan-kejahatan tertentu ya. Nah, ketentuan tentang jus cogens ya, diatur ya saya katakan tadi diatur dalam privat law, bukan ketentuan yang sifatnya umum, kecuali ada negara yang mengakuinya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jus cogens dianut dalam perjanjian multilateral yang awalnya tidak dianggap sebagai jus cogens, namun dalam perkembangannya banyak diratifikasi ya, banyak kemudian mengakui hal tersebut ya, dan tentu saja ada dukungan dari para ahli sehingga jus cogens ini menjadi salah satu jadi banyak didukung ya, banyak didukung karena penting ya, terutama untuk kejahatan-kejahatan. Nah, ada beberapa norma yang merefleksikan jus cogens ya. Ini saya katakan tadi, right to life ya, hak untuk hidup, hak untuk human treatment, apa nggak tahu, prohibition of aggression, larangan untuk melakukan agresi, kemudian larangan untuk post facto laws, atau tentang
hubungannya dengan asas legalitas ya. Tentang asas legalitas, bahwa orang nggak boleh dihukum dengan hukum yang baru ya. Kayak legalitas, kemudian larangan untuk perbudakan, larangan untuk diskriminasi dengan basis ras, kemudian warna kulit, ya, seks, language, bahasa, agama, dan kultur sosial ya kira-kira. Oke, itu dari saya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Kalau sempat saya balas, atau kalau mau cepet lewat WhatsApp aja ya biar cepet. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.